Tahukah kamu, pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia naik sebanyak 1,13 juta orang pada tahun 2020 loh. Lantas, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Check this out. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya pembelajaran kita hari ini dengan artikel yang sudah Ibu share tadi adalah kalau tadi merupakan artikel oleh BPS yang menggunakan data-data valid yang diperoleh dari lapangan penelitian, kali ini kita juga akan membahas mengenai pengertian, data, dan juga apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam penelitian. Yuk kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Langsung ke dalam pengertian penelitian sosial. Artinya adalah sebagai upaya untuk mencari tahu kebenaran atau fakta yang ada di dalam masyarakat kemudian diuji secara ilmiah. Ada berapa sifat yang harus dimiliki peneliti? Ada 3 ya. Yang pertama adalah kompeten. Jadi seorang peneliti itu harus mampu melakukan penelitian. Kita tidak boleh asal-asalan melakukan penelitian atau berhenti di tengah jalan. Ketika peneliti sudah berkomitmen mampu melakukan penelitian itu ya harus dijalankan. Yang kedua adalah objektif. Sifat ini harus dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan penelitian. Tidak boleh ada asumsi pribadi ataupun asumsi subjektif. Harus objektif, harus sesuai dengan keadaan lapangan. Yang ketiga adalah faktual. Faktual ini artinya sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat. Tidak boleh dibuat-buat ataupun direkayasa. Berikutnya ada cara berpikir peneliti. Kita ambil contoh kasus di Desa Sukamakmur. Kita misalkan Rina, dia sedang meneliti mengenai pengaruh pertemanan grup terhadap tawuran remaja. Dan selama penelitian, ternyata Rina mendapatkan informasi bahwa Fari dan Z, ini adalah nama samaran, mereka terlibat ke dalam tawuran di desa sebelah. Untuk mendapatkan hasil penelitian optimal, ada 3 cara berpikir yang harus Rina lakukan. Yang pertama adalah skeptis. Skeptis ini dalam bahasa gaul punya arti seperti kepo atau rasa ingin tahu yang besar. Jadi dia harus mendapatkan informasi ini tidak hanya asal-asalan, tetapi dia harus mengklarifikasi atau mencari tahu kebenarannya. Dalam penerapannya, dia harus mengklarifikasi apakah benar Z dan Fahri ini memang terlibat di tawuran tersebut dengan cara wawancara narasumber yang terpercaya atau narasumbernya langsung dari pelakunya juga bisa. Yang selanjutnya adalah dia harus analitis. Analitis ini memiliki pengertian si Rina harus mampu menghubungkan fakta-fakta yang ada mengenai penelitian tersebut. Jadi ketika ia mendapatkan informasi, kemudian ia harus menghubungkan informasi-informasi tersebut menjadi satu bagian utuh, agar runtut, agar jelas. Dan yang terakhir adalah kritis. Rina harus memiliki sifat kritis. Dia harus memiliki pemikiran sesuai dengan logika dan mengutamakan objektivitas. Tidak boleh memasukkan asumsi pribadi seperti justifikasi atau menjudge. Oh, Fahri benar. Fahri dan Z nakal. Nah, kita nggak boleh menyatakan kalau Fahri dan Z langsung nakal gitu, nggak boleh. Karena ini kan harus ada risetnya, harus ada hal-hal yang mendukung pernyataan tersebut. Next. Dalam penelitian tentu banyak jenisnya dong. Yang pertama, kita lihat dulu di berdasarkan tujuan. Ada eksploratif atau penjajakan. Jadi, penelitian eksploratif memiliki pengertian bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan sesuatu. Belum ada penelitian sebelumnya. Ada yang tahu contohnya apa?
Kita ambil contohnya adalah COVID-19. Nah, kan pada saat ini COVID-19 sedang menjamur, sedang sedang terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Jadi, untuk mengetahui COVID-19 ini penyakit apa dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka diadakanlah penelitian eksploratif atau penjajakan. Kemudian ada lagi penelitian verifikatif, uji coba. Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah penelitian yang sebelumnya dilakukan itu masih relevan digunakan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah developmental atau mengembangkan. Jadi developmental ini adalah mengembangkan penelitian sebelumnya. Jadi untuk kesempurnaan penelitian yang sudah ada. Berikutnya, ada penelitian berdasarkan hasilnya. Kalau penelitian berdasarkan hasilnya, ini ada dua. Pernah mendengar tentang penelitian murni atau penelitian terapan? Jadi untuk penelitian murni ini adalah penelitian digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian untuk penelitian terapan, ini merupakan penelitian yang banyak dilakukan di segala macam penjuru pemerintahan atau organisasi. Biasanya digunakan untuk menerapkan suatu kebijakan. Kota Solo kan dulu sering terjadi macet, terutama biasanya di Purwokerto. Pemerintah melakukan penelitian untuk mengetahui apa sih yang menjadi faktor penyebab kemacetannya. Kemudian bagaimana cari solusi untuk menerapkan kebijakan yang sesuai supaya kemacetan ini bisa terhindarkan. Kalau di Jakarta kalian pernah dengar kebijakan ganjil genap. Nah, kebijakan ganjil genap ini juga salah satu cara pemerintah untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di masyarakat yang ada di Jakarta. Ada penelitian berdasarkan jenis data. Sering sekali keluar ketika di ujian-ujian ataupun yang ada di tes-tes ya. Kita lihat kualitatif, kuantitatif. Biasa ya, pasti nadanya kayak gitu. Kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini kita mengutamakan data. Jadi jumlah data. Kuantitatif dianalisis secara statistik dengan teknik survei. Jadi, kalau kalian sering banget mendapatkan survei, misalkan survei kepuasan, kalau kalian pergi ke Starbucks ataupun ke McDonald's ataupun ke KFC ataupun ke tempat-tempat lainnya, kemudian kalian mendapatkan survei kepuasan. Nah, itu salah satu contoh penelitian kuantitatif yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa banyak sih masyarakat puas dengan pelayanan yang mereka berikan, seperti itu. Kemudian ada penelitian kualitatif. Diingat-ingat perbedaannya. Kalau penelitian kualitatif ini mengutamakan kualitas. Jadi datanya melalui wawancara. Biasanya ini adalah wawancara deep interview atau wawancara mendalam, tidak dianalisis secara statistik. Apa bedanya? Bedanya sangat mencolok ketika kalian mengolah data nanti. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya akan berupa deskripsi ataupun berupa paragraf penjelasan, karena biasanya di wawancara itu kan, oh bagaimana perasaan kamu gini. Nah, seperti itu. Itu kan pasti kan ditulis apa yang dijawab oleh narasumber. Kalau yang kuantitatif itu data, karena dari survei, dari hasil angket. Angket itu selebaran yang tadi disebar. Itu dilihat kepuasannya ada berapa jumlahnya, ya berapa, tidak berapa. Kemudian nanti dijumlah dan dianalisis dengan statistik. Next, ada penelitian berdasarkan metode. Ada 4. Yang pertama eksperimen, kedua observasi, yang ketiga historis, dan yang terakhir adalah survei. Kita langsung ke yang pertama, eksperimen. Ke dalam implementasinya, langsung contohnya saja.
Misalkan pemerintah di sini akan melakukan transmigrasi di desa, salah satu desa di Wonogiri. Untuk mengetahui apakah warga berminat atau warga setuju atau tidak, pemerintah ini melakukan riset. Jadi pemerintah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keberhasilan yang pernah diraih setelah adanya transmigrasi. Misalkan, Bapak Ibu, ini transmigrasi sudah dilakukan loh di desa ini. Nah, setelah adanya transmigrasi ternyata warganya lebih sejahtera. Mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian lebih tenang hidupnya karena memiliki lahan yang luas. Kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan yang baru di daerah yang baru. Selanjutnya adalah observasi. Kalau Rina tadi melakukan penelitian di Sukamakmur, ya berarti Rina harus datang langsung atau terjun langsung ke desanya, di desa Sukamakmur. Dia tidak boleh lewat media online seperti buku ataupun seperti informasinya hanya seperti data di library. Dia harus terjun langsung ke lapangan penelitian. Yang ketiga, ada historis. Ada yang nggak asing dengan historis? Histori, kenangan ya, atau sejarah, atau masa lalu, biasanya seperti itu. Kalau dalam penelitian, historis ini memiliki pengertian bahwa fokus penelitiannya adalah masa lampau, dengan analisis terhadap kejadian di masa lampau. Jadi kita buka kenangan-kenangan sedikit masa lalu. Kita lihat apa yang bisa kita teliti di masa lalu. Misalkan yang pertama adalah penelitian mengenai stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda. Kalau dulu ada tingkatannya ya, Eropa paling atas, yang tengah ada Timur Asing, kemudian Cina Arab yang paling bawah. Nah, ini adalah contoh penelitian masa lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah survei. Survei ini yang pernah Ibu sampaikan tadi, itu angket tadi ya. Jadi informasinya diperoleh dengan menyebarkan angket atau kuesioner atau daftar pertanyaan ke dalam penelitian. Nah, jadi Ibu sampaikan dulu, kalian ingat-ingat dengan baik, kalau responden itu biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kuanti ya, bukan kuali. Kuantitatif itu adalah untuk orang yang menjawab pertanyaan penelitian dari survei tersebut. Itu responden. Kuantitatif itu identik dengan responden. Kalau kualitatif itu adalah informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang kamu lakukan. Jadi misalkan kamu wawancara tadi, itu akan mendapatkan informasi dari informan. Kalau kuantitatif dengan angket, kalian akan mendapatkan jawaban dari respon angket itu yang namanya responden. Diingat baik-baik, biasanya sering keluar ya, kali aja nanti keluar di penelitian, di soal penelitian. Yap, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai penelitian sosial, intisari-intisarinya ya. Jadi untuk pendekatan penelitian dan juga susunan proposal, kalian bisa baca di modul kalian masing-masing untuk lebih jelasnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sukses untuk PAT-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.